Halo, selamat datang di vlog akademik saya. Perkenalkan, saya Ahmad Ramzi Raihan Haris, mahasiswa program studi manajemen PJJ, kelas MJ804, mata kuliah Bisnis Big Data. Di video kali ini, saya akan membahas ringkasan dari e-book Big Data dan Bisnis Analitik karya J. Leibowitz, khususnya chapter 1 yang berjudul Architecting the Enterprise via Big Data Analytics, ditulis oleh Joseph Betzer dan David Bielenger. Yuk langsung kita bahas. Chapter ini dibuka dengan pembahasan bagaimana teknologi baru seperti Facebook, LinkedIn, Google, Twitter, dan perangkat mobile mengubah cara bisnis berjalan. Dulu, komunikasi bisnis banyak lewat email, sekarang bergeser ke media sosial dan pesan instan. Perubahan ini menciptakan apa yang disebut penulis sebagai flattening organisasi. Struktur perusahaan jadi lebih datar karena informasi bisa mengalir cepat tanpa harus lewat banyak jenjang birokrasi. Penulis juga menjelaskan konsep communities of practice and communities of interest, yaitu komunitas yang terbentuk bukan karena hierarki organisasi, tapi karena kesamaan minat atau kepentingan. Ini penting, karena big data justru lahir dari fenomena kolaborasi dan pertukaran data dalam skala besar seperti ini. Bagian yang menurut saya paling menarik adalah bagaimana chapter ini menjelaskan evolusi pengelolaan data. Sejak tahun 1950 sampai 60-an, sistem komputer awalnya cuma dipakai untuk mencatat transaksi. Misalnya sistem reservasi maskapai atau kartu kredit. Fokusnya waktu itu adalah keandalan dan kecepatan transaksi yang dikenal dengan prinsip ACID, atomicity, consistency, isolation, and durability. Namun sejak pertengahan 1990-an, kemunculan internet dan World Wide Web yang biasa kita kenal dengan WWW mengubah segalanya. Data tidak lagi sekedar bertambah banyak, tapi juga datang dengan kecepatan yang sangat tinggi dan dari sumber yang sangat beragam. Inilah yang dikenal sebagai konsep 3V atau 3V, volume, velocity, dan variety. Yang menarik, penulis menekankan bahwa big data bukan cuma soal ukuran data yang besar, tapi soal detail dan ketepatan waktu. Data sekarang bisa memberi insight yang jauh lebih dalam tentang perilaku pelanggan secara real time dibanding data transaksi biasa di masa lalu. Penulis memberi contoh, hipotesis yang cukup relevan dengan kehidupan kita sekarang. Bayangkan, ada aplikasi di ponsel yang bisa memberitahu kalau ada orang dengan minat yang sama berada dalam radius setengah mil dari kita. Untuk mewujudkan ini, sistem butuh menggabungkan data pencarian, data lokasi GPS, dan analisis real time. Dan ini semua adalah contoh nyata big data problem. Karena melibatkan volume yang besar, kecepatan yang tinggi, dan variasi data yang kompleks, ini juga relevan di dunia marketing sekarang. Misalnya, bagaimana toko bisa mengirim kupon promo persis saat kita lewat depan tokonya, karena sistem tahu lokasi kita dan minat kita secara real time. Di chapter ini juga membahas bagaimana big data memaksa perusahaan merestrukturisasi cara kerja mereka. Dua konsep pentingnya. Pertama, feedback control proses bisnis direstrukturisasi menjadi sistem yang bisa memantau dan mengontrol dirinya sendiri secara real time, bukan sekedar silo-silo terpisah. Kedua, latency of information access. Perusahaan didorong untuk mempercepat aliran informasi lintas departemen karena di era big data menyembunyikan atau memperlambat informasi jadi makin sulit dijustifikasi. Karena itu, penulis mengangkat isu kekurangan tenaga ahli di bidang STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Diperkirakan ada kekurangan ratusan ribu hingga jutaan tenaga analis data terampil di Amerika Serikat saja. Ini jadi tantangan terbesar karena permintaan akan talenta big data terus naik, sementara pasokannya belum mengimbangi. Di bagian akhir, penulis memberi dua rekomendasi utama bagi perusahaan yang ingin sukses menghadapi era big data. Pertama, leverage expertise. Manfaatkan tim multidisiplin, karena mengelola big data butuh kombinasi data scientist, domain expert, dan pengguna yang paham konteks bisnis. Yang kedua, leverage technology aggressively.
Gunakan teknologi terbaik yang tersedia dengan tim kecil namun lincah, karena landscape teknologi big data masih terus berubah-ubah. Jadi, kesimpulan yang saya tangkap dari chapter 1 ini adalah big data bukan sekedar soal data yang besar, tapi soal bagaimana perusahaan bisa memanfaatkan detail-detail dan kecepatan data untuk membuat keputusan yang lebih baik, lebih cepat, lebih personal. Perusahaan yang mampu merestrukturisasi organisasinya untuk memanfaatkan hal ini sekaligus berinvestasi pada talenta SDM di bidang data akan punya keunggulan kompetitif di masa depan. Menurut saya pribadi, bab ini relevan banget dengan kondisi bisnis sekarang, di mana hampir semua perusahaan besar, kecil dituntut untuk data driven dalam pengambilan keputusan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.